sekaligus cucu pendiri Nahdlatul Ulama sebagai kepala badan, dan Dhanil Anzar Simanjuntak yang merupakan juru bicara Prabowo Subianto sebagai wakil kepala badan. Selama ini pelayanan ibadah haji dan umroh berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Pembentukan Badan Urusan Haji dan Umroh setingkat kementerian ini dianggap perlu, mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah calon jemaah haji dan umroh. Badan Haji dan Umroh akan berfokus pada penertiban dan penyempurnaan tata kelola haji dan umroh. Usulan pembentukan badan ini salah satunya dicetuskan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI. Bagi AMPURI, keberadaan Badan Haji dan Umroh ini memungkinkan Indonesia memiliki lembaga yang secara khusus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Arab Saudi terkait pelaksanaan haji dan umroh. Lantas, apakah Badan Penyelenggara Haji yang baru dibentuk di pemerintahan Prabowo Gibran ini mampu membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan dua ibadah tersebut yang selama ini dinilai memiliki banyak masalah? Tim TV One mengabarkan. Badan Penyelenggara Haji baru saja dibentuk, nantinya akan fokus untuk bagaimana mempersiapkan penyelenggaraan haji dan juga umroh. Sebelumnya kita tahu bahwa penyelenggaraan haji dan juga umroh ini difokuskan di Kementerian Agama di dalam Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Lantas seperti apa tupoksinya dan bagaimana persiapannya? Kita akan membahas langsung pada pagi hari ini. Sudah hadir di studio, sudah ada Bapak Mustoli Siraj, dosen Fakultas Syariah dan juga Hukum UIN Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Bang Dhanil Anzar Simanjuntak, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dhanil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rati. Oke, baik, tadi adalah Bang Zaki Zakaria Ansari, Sekjen AMPURI, dan kemudian juga sudah bergabung bersama kami Pak Mustoli Siraj, dosen Fakultas Syariah dan juga Hukum UIN Jakarta. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau ke Bang Dhanil dulu. Sebelumnya selamat Bang Dhanil atas amanah baru sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Bang, dengan amanah baru ini nampaknya juga harus bersiap segera begitu ya untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji. Sejauh ini nanti tupoksinya akan seperti apa dan persiapannya seperti apa Bang Dhanil? Pertama yang harus saya sampaikan adalah Badan Penyelenggara Haji yang dipimpin Kiai Irfan bersama saya ini adalah badan baru, dan saat ini tentu kami memasuki masa transisi karena tentu penyelenggaraan haji, persiapan penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Haji itu sudah berlangsung. Artinya tahapan-tahapannya sudah berlangsung untuk tahun 2025 nanti. Nah, tentu posisi Badan Penyelenggara Haji dalam hal ini adalah mendampingi dan melakukan pengawasan, pendampingan dan sebagainya terhadap Direktorat Haji Kementerian Agama, Dirjen Haji Kementerian Agama, dengan harapan tentu ini masa transisi di mana di penyelenggaraan haji berikutnya itu ditangani sepenuhnya oleh Badan Haji. Nah, Badan Penyelenggara Haji ini adalah badan tersendiri yang setingkat dengan menteri, dipimpin oleh kepala badan. Nah, tentu nanti dalam masa proses transisi ini ada reorganisasi terhadap Kementerian Agama dan Badan Haji. Artinya Dirjen Haji kemungkinan besar itu akan berpindah ke Badan Haji. Jadi di Kementerian Agama nantinya tidak akan ada lagi Dirjen Haji, tapi kemudian berpindah di Badan Haji. Namun tentu itu membutuhkan waktu karena hari ini tentu kita ingin memastikan penyelenggaraan haji di tahun ini itu bisa berjalan dengan sukses, dengan baik, karena concern kami adalah dua hal. Pertama adalah penyelenggaraan haji tahun ini itu bisa berjalan dengan baik,
lebih nyaman, dan itu tentu adalah yang sudah dilakukan oleh Dirjen Haji pada saat ini, Dirjen Haji Kementerian Agama pada saat ini. Nah, kemudian kedua, concern kami ya tentu adalah reorganisasi penguatan badan penyelenggaraan haji, mulai dari di pusat badan haji sendiri sampai dengan Kakanwil nanti di tingkat provinsi, kemudian sampai UPT di tingkat kabupaten kota. Jadi tentu saya dan Gus Irfan mempunyai PR yang banyak sekali terkait dengan kelembagaan, dan tentu alhamdulillah penyelenggaraan hajinya prosesnya sudah berlangsung, tinggal kami mengikuti proses itu yang kemudian nanti bisa di take over sepenuhnya pada tahun berikutnya. Oke, ini artinya baru beroperasi secara mandiri di tahun 2026, betul ya Bang Daniel ya? Betul. Jadi secara mandiri penanganan haji sepenuhnya ditangani oleh Badan Penyelenggaraan Haji itu di 2026 nanti. Nah, tentu kan banyak hal yang yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada kami terkait dengan Badan Penyelenggaraan Haji Bang Daniel. Halo. Karena kan nanti kan halo Bang. Jelas Bang suaranya? Putus. Oke. Ya, boleh dilanjutkan Bang Daniel, silakan. Iya, pada prinsipnya baik. Oke, kita akan kembali perbaiki sambungan komunikasi dengan Daniel Anzar Simanjuntak ya. Saya akan langsung ke Pak Zaki terlebih dahulu. Pak Zaki, ini seperti apa melihat nanti kan juga akan ada proses transisi begitu ya. Tadi sudah diamini oleh Bang Daniel juga bahwa nanti akan secara mandiri beroperasi di tahun 2026. Tapi kan akan ada masa transisi itu tadi, termasuk mereka-mereka yang sudah mendaftar begitu. Ya, prinsipnya kami dari Ampuri pertama mengapresiasi dan menyambut baik keputusan Bapak Presiden Bapak Prabowo dengan membentuk Badan Penyelenggara Haji. Ini membuktikan bahwa Bapak Presiden itu sangat concern, sangat memperhatikan dan sangat memperdulikan cita-cita umat Islam, yaitu berangkat haji. Oleh karena itu ini satu langkah besar dan yang sangat kami tunggu selama ini. Yang kedua, kami juga ingin mengucapkan selamat dulu kepada Kepala Badan Penyelenggara Haji Bapak Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim dan juga wakilnya Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat mengemban amanah baru. Nah, untuk selanjutnya mengenai Badan Penyelenggara Haji, sebetulnya ini yang selama ini kami tunggu-tunggu. Karena baik itu berbentuk badan ataupun kementerian, seidealnya haji dan umroh itu dikelola secara khusus, biar fokus. Karena biar seperti negara-negara lain, Arab Saudi sudah lama ada Kementerian Haji. Negara-negara Arab juga banyak Kementerian Auqaf yang memang khusus menangani haji dan keagamaan. Nah, di Indonesia itu satu langkah besar dari Bapak Presiden, apalagi Bapak Presiden juga mencanangkan nanti ke depan membuat kampung haji. Ini sebuah terobosan yang memang tidak bisa dikerjakan kalau masih di bawah Ditjen. Ya, mohon maaf ya. Selama ini Kementerian Agama sudah cukup bagus, tetapi akan lebih hebat lagi, lebih fokus lagi jika dikelola secara khusus oleh satu badan penyelenggara haji. Baik, berarti dari Ampuri sangat mengapresiasi dengan adanya Badan Penyelenggara Haji. Bang Daniel, kalau melihat tadi dikatakan Dirjen Haji akan masuk ke dalam Badan Haji. Apakah hanya Dirjen Haji? Kalau kita melihat kan juga ada Badan Pengelola Keuangan Haji yang biasanya mengurusi keuangan haji. Apakah juga akan menyatu nantinya? Karena tidak mungkin sendiri-sendiri juga begitu, Bang? Ya, ini tentu dalam proses pembicaraan dengan dengan DPR nanti, karena kan tentu terkait dengan keberadaan Badan Penyelenggaraan Haji, artinya kita juga harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8
terkait dengan penyelenggaraan haji. Jadi tentu ada dalam proses transisi ini semua kita harus sempurnakan, terutama kami berdua, Gus Irfan dan saya, concern pada pelembagaan dan tentu regulasi yang mengatur terkait dengan badan haji ini. Tadi seperti disampaikan oleh Sekjen Ampuri, betul ini Ampuri, adalah ya. salah satu simbol komitmen Presiden Prabowo untuk umat Islam. Artinya beliau ingin memastikan penyelenggaraan haji itu jauh lebih baik. Tadi juga salah satu titik tekan dari Presiden Prabowo itu adalah bagaimana kita bisa memiliki Indonesian Village, perkampungan Indonesia itu di Mina, dan dengan cara begitu itu bisa membantu penyelenggaraan haji jauh lebih baik. Jadi banyak PR memang disampaikan kepada kami berdua untuk penyelenggaraan haji di tahun-tahun berikutnya, dan PR ini juga kan bukan hanya terkait dengan penyelenggaraan haji itu sendiri, tapi juga kami punya PR secara kelembagaan. Makanya 1 tahun ini kami akan fokus untuk membenahi pelembagaan badan haji sehingga ini bisa benar-benar menjadi, tadi seperti disampaikan oleh Sekjen Ampuri, ini bisa menjadi simbol akseleratifnya dan memperbaikannya penyelenggaraan haji kita, terutama pelayanannya di tahun-tahun berikutnya. Baik, kita tahan terlebih dahulu ya, kita akan melanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan juga umroh ini, tapi usai jeda berikut ini pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali saat lagi.